Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini diangkat dari karya besar S.H. Mintardja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa dengan judul Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-128. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Suto Wijoyo pun mengangguk-anggukkan kepalanya. Agung Sedayu dan Swandaru pun mulai mengerti apakah yang dimaksud oleh gurunya. "Kiai," berkata Suto Wijoyo, "meskipun mereka kemudian bertemu, apakah kira-kira yang dapat mereka lakukan?" "Banyak sekali, Nger," sahut Kiai Gringsing. "Salah satu kemungkinan yang dapat mereka lakukan adalah berusaha mencegat Angger bertiga kelak jika Angger kembali dari Mentaok." Suto Wijoyo mengangguk-anggukkan kepalanya. Agung Sedayu dan Swandaru sejenak saling berpandangan. Kata-kata Kiai Gringsing itu masuk ke dalam akal mereka. Jarak antara Prambanan dan Padukuhan Ki Tambak Wedi tidak melampaui jarak Prambanan dan Alas Mentaok. Meskipun jaraknya terpaut, tetapi jalan ke Alas Mentaok pasti akan lebih sulit. Apalagi apabila 1-2 kali mereka akan bertemu dengan beberapa orang penyamun, seperti yang dikatakan oleh Kiai Gringsing. Tetapi yang menjawab kemudian adalah Suto Wijoyo. "Benar, Kiai, hal itu memang dapat terjadi. Tetapi apabila kami telah memperhitungkannya, maka kami akan mencari jalan lain kelak. Kami akan menempuh jalan yang sama sekali tidak diduga-duga oleh Ki Tambak Wedi." Kiai Gringsing mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, "Memang Angger akan dapat mencari jalan lain yang mungkin tidak diduga-duga oleh Ki Tambak Wedi. Tetapi jangan dikira bahwa kemungkinan mencari jalan lain itu tidak diperhitungkan pula oleh Ki Tambak Wedi. Mungkin Ki Tambak Wedi tidak mencegat Angger di Prambanan, di hutan Tambak Boyo, atau di padukuhan-padukuhan lain seperti Cupu Watu atau Candi Sari. Tetapi tanpa Angger duga-duga, Ki Tambak Wedi itu justru berada di muka hidung para peronda di Sangkal Putung, di sisi regol masuk ke dalam kademangan itu." Sekali lagi Suto Wijoyo mengangguk-anggukkan kepalanya. Ketika ia berpaling ke arah kedua kawannya, maka dilihatnya Agung Sedayu dan Swandaru mengangguk-anggukkan kepalanya pula. "Memang," katanya dalam hati, "kemungkinan itu dapat terjadi. Tetapi aku sudah menempuh separuh jalan. Sayang sekali apabila aku terpaksa kembali sebelum aku melihat tanah Mentaok. Tanah yang kelak akan diterima oleh Ayahanda dari Ramanda Adipati Pajang sebagai hadiah." Karena itu, maka Suto Wijoyo itu pun terdiam sejenak diamuk oleh kebimbangan. Ia dapat mengerti kata-kata Kiai Gringsing dan menyadari bahaya yang sedang mengancam. Tetapi ia tidak dapat melepaskan keinginannya untuk melihat hutan Mentaok. Sejenak mereka saling berdiam diri. Agung Sedayu dan Swandaru pun menjadi berbimbang hati pula.
Tetapi kepentingan mereka tentang tanah Mentauk tidak setajam Sutowijoyo. Karena itu maka mereka pun tidak sedemikian bernafsu untuk meneruskan perjalanan. Meskipun demikian, karena mereka telah berjanji sejak mereka berangkat untuk pergi bersama, maka Agung Sedayu dan Swandaru menunggu apa yang akan dikatakan oleh Sutowijoyo. Kiai Gringsing melihat kebimbangan di dalam hati putra Panglima Wiratamtama itu. Namun demikian, dibiarkannya anak muda itu membuat pertimbangan sendiri. Kiai, berkata Sutowijoyo itu kemudian, aku sudah menempuh jarak ini. Bagaimana kalau aku meneruskan beberapa langkah lagi, Kiai? Aku hanya ingin melihat sejenak bagaimanakah wujudnya alas Mentauk itu. Tidak terlampau lama, sekejap saja. Kiai Gringsing menarik nafas dalam-dalam. Begitu besar keinginan Sutowijoyo untuk melihat tanah yang kelak akan dimilikinya. Dengan demikian maka Kiai Gringsing pun menjadi ragu-ragu pula. Ia tidak sampai hati untuk mengecewakan putra Panglima Wiratamtama itu. Tetapi ia tidak pula dapat membiarkan mereka mengalami bencana. Namun yang dicemaskan oleh Kiai Gringsing bukan saja Sutowijoyo dan kawan-kawannya, tetapi juga Sangkal Putung. Kalau Panglima Wiratamtama hari ini atau besok kembali ke Pajang dengan membawa orang-orang Jipang, maka sebagian dari prajurit Pajang di Sangkal Putung pasti meninggalkan Kademangan itu untuk mengawal orang-orang Jipang ke Pajang. Ki Tambak Wedi yang licik apabila dapat memperhitungkan dengan tepat keberangkatan Ki Gede Pemanahan, maka Sangkal Putung benar-benar berada dalam bahaya. Sepeninggal Ki Gede Pemanahan, maka Sangkal Putung hanya ditunggui oleh para prajurit di bawah kepemimpinan Untara dan Widura. Tidak ada orang-orang lain yang akan dapat membantunya seandainya Ki Tambak Wedi benar-benar menyergap Kademangan itu. Sedangkan di dalam barisan Ki Tambak Wedi akan muncul orang-orang yang tangguh seperti Sidanti, Sono Keling, Alap-alap Jolotundo, dan sudah tentu Argojoyo yang menyimpan dendam pula di hatinya. Dalam keadaan demikian maka tenaga Agung Sedayu dan Swandaru pasti akan sangat berarti. Dengan demikian maka yang dapat terjadi adalah beberapa kemungkinan. Ki Tambak Wedi, Argojoyo dan Sidanti berusaha mencegat Sutowijoyo atau mereka mengerahkan laskarnya untuk menghantam Sangkal Putung. Kemungkinan yang lain, tetapi tidak terlampau mencemaskan, adalah bahwa Ki Tambak Wedi nanti akan mencegat Ki Gede Pemanahan. Apabila demikian, maka kehadiran Sutowijoyo pun pasti diperlukan. Satu demi satu kemungkinan-kemungkinan itu pun diberitahukannya kepada Sutowijoyo dan kedua kawan-kawannya. Ternyata mereka pun dapat mengerti arti dari bahaya itu. Meskipun demikian, Sutowijoyo masih juga berkata, "Baik Kiai, aku akan segera kembali. Aku harap ayah menungguku di Sangkal Putung. Aku hanya memerlukan waktu sedikit untuk mencapai alas Mentauk. Bukankah sebentar lagi kami akan memasuki alas Tambak Boyo?" Kiai Gringsing mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, "Waktu yang anak mas perlukan paling sedikit adalah 2 hari 2 malam. Sedangkan Argojoyo malam nanti pasti sudah akan sampai ke padepokan Ki Tambak Wedi. Ceritanya pasti akan membakar kemarahan mereka, sehingga seandainya mereka tidak bernafsu untuk berbuat sesuatu, atau rencana mereka masih berjarak beberapa waktu, maka mereka akan segera menentukan sikap. Mereka pasti segera akan mempercepat setiap rencana. Aku akan berjalan siang dan malam, Kiai. Tetapi 2 malam itu tak akan dapat angger percepat."
Suto Wijoyo mengangguk-anggukkan kepalanya. Belum lagi kalau Angger bertemu dengan beberapa orang penyamun. Meskipun penyamun-penyamun di hutan Tambak Boyo itu tidak berbahaya bagi anak mas, namun setidak-tidaknya mereka akan menghambat rencana anak mas. Kalau anak mas bertemu dengan gerombolan Daruko, maka Angger akan memerlukan waktu yang cukup lama untuk menundukkannya. Bukan karena Daruko itu seorang yang sakti tiada taranya, tetapi karena gerombolannya terdiri dari orang-orang yang berpengalaman dan cukup banyak jumlahnya. Suto Wijoyo tidak menjawab, tetapi kedip matanya menunjukkan kekecewaan hatinya. Ia pernah juga mendengar dari beberapa orang prajurit nama Daruko, tetapi semula ia sama sekali tidak memperhatikannya. Ternyata menurut Kiai Gringsing, Daruko itu akan dapat memperlambat perjalanannya. Namun demikian Kiai Gringsing tidak sampai hati untuk mengecewakannya. Anak itu merasa bahwa alas Mentaok sudah berada di hadapan hidungnya. Karena itu maka katanya, "Baiklah anak mas, aku menjadi iba melihat mata Angger berkedip seperti anak-anak yang kecewa karena ibunya tidak membawa oleh-oleh dari pasar. Nah, kalau demikian, maka pergilah terus, tetapi cepat, secepat-cepatnya, seperti yang Angger katakan, berjalan siang dan malam." Swandarulah yang kemudian mengerutkan alisnya. Desisnya, "Siang dan malam? Kalian tidak perlu membawa tubuh sebesar tubuhku. Kalau ada salah seorang dari kalian bersedia membantu membawa perutku, aku tidak berkeberatan berjalan siang dan malam, bahkan tanpa berhenti sekalipun." Mau tidak mau, yang mendengar kata-katanya itu terpaksa tersenyum. Yang menjawab adalah Agung Sedayu. "Kau akan menjadi langsing Adi Swandaru. Kalau kau banyak berjalan, maka gembung perutmu akan berkurang." "Sebuah latihan yang baik," berkata Ki Tanumetir. "Nah, manfaatkan kesempatan ini apabila kalian benar-benar tidak ingin segera kembali ke Sangkal Putung. Mungkin kalian akan mempergunakan waktu lebih dari 2 hari 2 malam. Tetapi supaya kalian tidak memilih jalan yang salah, yang akan dapat memperpanjang waktu, atau kalian sengaja mencari jalan lain karena kenakalan kalian, maka biarlah aku pergi bersama kalian." "Hei!" Wajah Suto Wijoyo dan kedua kawannya itu tiba-tiba menjadi cerah. "Kiai akan pergi bersama kami?" "Hanya supaya kalian cepat kembali ke Sangkal Putung." "Kita tidak cemas lagi seandainya dicegat oleh Ki Tambakwedi, sehingga kita tidak perlu mencari jalan lain," berkata Swandaru. "Akibatnya kita segera sampai ke Sangkal Putung," sahut Kiai Gringsing. "Kalau begitu, kita dapat berbicara sambil berjalan," gumam Agung Sedayu. "Tak ada lagi yang dibicarakan," berkata Kiai Gringsing. "Ternyata kalian tidak mau kembali ke Sangkal Putung. Nah, marilah kita berangkat supaya kita tidak terlampau lama di perjalanan." Maka segera mereka pun melangkahkan kaki-kaki mereka kembali. Kali ini mereka membawa seorang penunjuk jalan yang dapat diandalkan, Kiai Gringsing. Dengan demikian maka perjalanan itu menjadi lebih cepat. Agaknya Kiai Gringsing telah cukup mengenal daerah yang akan mereka jalani. Sebelum mereka memasuki hutan Tambak Boyo, maka perjalanan mereka sama sekali tidak menemui kesulitan.
Candi Sari, kemudian Cupu Watu, dan ketika mereka melangkah ke barat lebih jauh lagi, maka terbentang di hadapan mereka sebuah hutan yang lebat, Tambak Boyo. Meskipun hutan ini tidak segarang Mentaok, tetapi Tambak Boyo cukup menyeramkan. Pepohonan yang pepat seakan-akan berserakan di setiap jengkal tanah. Pohon-pohon perdu yang rimbun dan pepohonan yang merambat, bahkan yang berduri sekali. Sejenak mereka berhenti di pinggir hutan itu. Ketika mereka menengadahkan wajah mereka, maka matahari telah tampak condong di arah barat. Cahayanya yang kemerah-merahan memancar menyoroti langit yang terbentang. Sehelai-sehelai mega yang putih mengalir beriringan. Di belakang mereka terbentang padang rumput yang diseling oleh tanaman-tanaman perdu. Di ujung padang itu terdapat pategalan dan kemudian tanah persawahan yang cukup subur. Tetapi mereka sama sekali tidak melihat seorang pun berada di tempat itu. Lengang dan terasa kesunyian mencekam dada mereka, sehingga tanpa sesadarnya Swandaru berdesis. Alangkah lengangnya, apakah tak pernah ada orang yang menggarap pategalan itu? Tentu ada, sahut Kitanu Metir. Bagaimana mungkin tanaman-tanaman itu tumbuh teratur? Tetapi tak seorang pun nampak, berkata Swandaru pula. Mereka mengerjakan sawah dan ladang mereka di pagi hari. Mereka memerlukan kawan untuk pergi ke sawah dan ladang mereka. Di sini ada semacam warung sepekan sekali atau 2 kali. Bukan saja tempat orang-orang menukarkan barang-barang keperluan sehari-hari, tetapi kadang-kadang ada pula orang-orang yang akan menyeberangi hutan ini memerlukan bekal di perjalanan. Bahkan di sini kadang-kadang ada beberapa orang pengantar yang menemani dan melindungi orang-orang yang ingin pergi ke daerah-daerah di seberang hutan ini. Mungkin ke Ngelipuro, mungkin ke Mangir. Anak-anak muda yang mendengarkan kata-kata itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Yang bertanya adalah Agung Sedayu. Tetapi kali ini mereka tidak ada di tempat ini, Kiai. Bagaimana seandainya saat ini ada orang yang akan menyeberangi hutan? Apakah tidak ada orang yang bersedia mengantarkannya? Ada saat-saat tertentu bagi mereka yang akan menyeberangi hutan ini. Para pengantar hanya bersedia di hari-hari yang sudah mereka tentukan. Misalnya di hari manis dan pahing. Selain hari-hari itu, mereka tidak berada di tempat ini. Mungkin mereka sedang di dalam perjalanan kembali setelah mengantarkan beberapa orang bersama-sama. Tetapi mungkin pula mereka sedang beristirahat. Bagaimana kalau ada keperluan yang tidak mungkin tertunda? Bertanya Swandaru. Tergantung kepada orang itu sendiri. Apakah mereka berani menanggung setiap kemungkinan bertemu dengan gerombolan penyamun di dalam hutan ini? Kalau mereka itu merasa diri mereka cukup kuat, maka mereka pun akan menyeberang tanpa pengawalan dan perlindungan orang lain. Swandaru mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya pula, dengan demikian, maka para pengawal itu pasti orang-orang yang cukup kuat untuk menghadapi setiap kejahatan yang dapat terjadi di hutan ini, Kiai. Demikianlah, tetapi kadang-kadang para penjahat itu saling bantu-membantu. Kadang-kadang mereka bekerja bersama untuk suatu kepentingan. Tetapi kadang-kadang mereka saling bertempur di antara mereka berebut korban. Suto Wijoyo mendengarkan cerita itu sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. Kemudian ia bergumam. Seperti kehidupan binatang-binatang yang menghuni hutan ini. Begitukah kira-kira, Kiai?
Kitanu Metir mengerutkan keningnya. Kemudian agak ragu ia menjawab, "Iya, begitulah kira-kira. Apabila mereka sedang mempunyai kepentingan yang sama, maka kadang-kadang kekuatan mereka benar-benar tak terlawan oleh para pengawal. Dalam keadaan yang demikian, maka kadang-kadang iring-iringan itu benar-benar menjadi korban para penyamun. Namun hal itu jarang terjadi. Kalau para pengawal tidak lagi mampu bertahan, maka orang-orang itu sendiri pasti akan ikut bertempur. Tetapi sekali dua kali, kemalangan memang dapat terjadi atas para pengawal dan orang-orang yang dikawalnya." Ketiga anak-anak muda itu mengangguk-anggukkan kepala mereka. Ketika sekali lagi mereka menebarkan pandangan mata mereka di sekitar tempat itu, maka pinggiran hutan itu benar-benar sepi dan lengang. "Apakah kita akan menyeberang sekarang?" terdengar Sutowijoyo bertanya. "Terserah kepada anak mas," sahut Kiai Gringsing. "Tetapi apabila kita benar-benar ingin berjalan siang dan malam, maka sebaiknya kita berjalan terus. Kita tidak perlu mencemaskan para penyamun, sebab kita tidak membawa barang-barang yang berharga, kecuali leher-leher kita sendiri." Sutowijoyo tersenyum, tetapi Swandaru mengerutkan dahinya. "Apakah kalian tidak merasa lelah?" Swandaru menjadi kecewa ketika Agung Sedayu menjawab, "Tidak, aku tidak merasa lelah." Swandaru bertolak pinggang sambil mendesah. Kemudian anak yang gemuk itu menggeliat. Katanya, "Baiklah, aku pun tidak lelah." Agung Sedayu, Sutowijoyo dan Kiai Gringsing tersenyum. "Salahmu," berkata Agung Sedayu. "Kenapa?" sahut Swandaru. "Kau terlampau banyak makan." Swandaru memberengutkan wajahnya, tetapi sebelum ia menjawab, terdengar Kiai Gringsing berkata, "Marilah kita berjalan terus. Mungkin kita terpaksa berhenti nanti sebelum kita terlampau dalam masuk ke hutan ini." Sejenak Sutowijoyo, Agung Sedayu dan Swandaru saling berpandangan. Matahari telah menjadi semakin rendah. Apabila mereka memasuki hutan itu, maka segera mereka akan terhalang oleh gelap. Namun mereka sudah terlanjur berkata bahwa mereka akan berjalan siang dan malam. Sehingga karena itu, maka Sutowijoyo menjawab, "Marilah Kiai, kalau Kiai menghendaki kami berjalan terus." "Iya, kita harus berjalan terus. Kalau tidak, maka kita akan kehilangan waktu. Kita harus memperhitungkan keadaan Sangkal Putung pula, bukan sekedar melihat keadaan diri kita sendiri." "Baiklah Kiai," sahut Sutowijoyo kemudian. "Bagus," gumam Kiai Gringsing. "Kita baru mempergunakan waktu sebaik-baiknya." Maka mereka pun segera melangkah mendekati bibir hutan yang lebat. Sejenak mereka menjadi termangu-mangu, tetapi mereka melangkah terus. Tiba-tiba langkah mereka tertegun ketika mereka melihat rimbunnya daun bergerak-gerak di hadapan mereka. Dan mereka pun terkejut ketika tiba-tiba mereka melihat beberapa orang muncul dari balik dedaunan. Tetapi dalam pada itu, cepat Kiai Gringsing berbisik, "Mereka adalah orang-orang yang sering mengawal para pedagang dan orang-orang lain yang berkepentingan menyeberangi hutan ini." Sutowijoyo dan kedua kawan-kawannya mengangguk-anggukkan kepala mereka. Orang-orang yang baru muncul itu adalah orang-orang yang rata-rata bertubuh tegap kekar. Di lambung mereka tersangkut pedang dan beberapa di antaranya membawa pula pisau atau kapak.
Kiai Gringsing masih juga berbisik. Senjata-senjata itu, kecuali berguna untuk bertempur, juga berguna untuk merambas jalan yang pepat karena daun-daun perdu dan akar-akar yang merambat dan menutupi jalan. Kembali ketika anak-anak muda itu mengangguk-anggukkan kepala mereka, sementara itu Kiai Gringsing masih berkata, "Mereka masuk hutan 3 hari yang lampau, mungkin di hari Aditya Manis." "Sekarang hari apa?" bertanya Swandaru. "Hanggoro Jene." Bintang kuning?" "Iya, Selasa Pon." Swandaru mengangguk-anggukkan kepalanya. Sementara itu orang-orang yang muncul dari dalam hutan itu telah berdiri beberapa langkah di hadapan mereka. Namun ketika wajah-wajah mereka menjadi semakin jelas, nampaklah bahwa beberapa orang di antara mereka terluka. Titik-titik darah yang kering masih jelas pada pakaian mereka. Seorang yang berkumis lebat dan tidak berbaju melangkah mendekati mereka. Dengan nada yang berat ia bertanya, "Apakah Kisanak akan menyeberangi hutan?" Yang menjawab adalah Kiai Gringsing. "Iya Kisanak, kami akan menyeberangi hutan." "Kemanakah kalian akan pergi?" "Mentaok." "Mentaok? Ke alas Mentaok? Apakah keperluan kalian ke Mentaok?" Kiai Gringsing berpaling ke arah Sutowijoyo, tetapi orang tua itu menjawab, "Kami akan pergi ke Nglipuro, Kisanak. Ada keluargaku di sana." Orang yang berkumis lebat, yang agaknya pemimpin dari para pengawal itu berkata, "Kalian hanya berempat?" "Iya." "Menilik persiapan dan senjata kalian, maka kalian merasa bahwa kalian cukup kuat untuk menyeberangi hutan ini tanpa pengawalan. Ternyata pula kalian memilih hari ini, bukan hari-hari yang telah kami tentukan. Kami tidak berkeberatan kalian menyeberang sendiri, tetapi kami wajib memperingatkan kalian. Kali ini gerombolan Daruko berada di hutan ini. Kami terpaksa berkelahi. Untunglah bukan seluruh kekuatan yang kita hadapi, sehingga kami sempat melepaskan diri bersama orang-orang yang kami antar. Tetapi di perjalanan kembali, kami terpaksa mencari jalan lain. Kami takut kalau gerombolan itu memperkuat diri, apalagi Daruko sendiri akan menghadang kami pula." Kiai Gringsing mengangguk-anggukkan kepalanya. "Mudah-mudahan kalian menemukan jalan yang aman. Jangan kau telusuri jalan yang biasa kami lalui. Mungkin untuk sebulan kami tidak akan membawa orang menyeberang, kecuali kami mendapat tambahan kawan yang dapat kami percaya." Kiai Gringsing masih mengangguk-angguk. Katanya kemudian, "Terima kasih Kisanak, kami akan mencari jalan lain. Mudah-mudahan kami selamat." "Apakah keperluan kalian tidak dapat ditunda seminggu atau 2 minggu?" "Kepentingan kami sangat mendesak." "Hati-hatilah," pesan pemimpin pengawal itu. "Terima kasih." Para pengawal itu pun kemudian meninggalkan mereka. Tampak jelas bahwa mereka baru saja menempuh perjalanan yang berat, dan jelas pula luka-luka silang menyilang di tubuh mereka. Ada yang dalam, tetapi ada pula yang dangkal. Bahkan ada salah seorang dari mereka yang terluka agak parah di lengannya yang telah dibalut dengan sepotong kain. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.